Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel R Kapitan. Yes, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan salah satu entrepreneur yang lagi hits di kota Ternate. Nah, siapakah dia? Apa kabar, Bu? Halo. Nah, tadi ketemu di jalan, terus saya ajak buat konten, sekaligus ingin mereview kembali kehidupan sekarang yang bagaimana perjalanan hidup dia dari awal sampai sekarang. Istilahnya Bung Kemal dari mulai awal karir sampai sudah di titik ini. Gimana? Tolong sedikit memberikan review kan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Yang gini awal dari saya meniti karir sampai saat ini, saya perkenalkan basic saya adalah seorang perawat yang bekerja di suatu rumah sakit daerah Kota Derikulawan. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Jadi ini istilahnya ke sini, ke sana gitu, atau gimana? Iya, saya cerita dari awal dulu. Ya. Oke, jadi saya itu punya basicnya seorang perawat yang bekerja di rumah sakit daerah Kota Derikulawan, dan saat ini saya bukan seorang PNS. Dan waktu itu awal saya kerja di rumah sakit, saya sebagai sukarela. Dan diangkat sekarang menjadi pegawai kontrak. Belum PNS ya? Belum PNS, karena rumah sakit daerah Tidore sudah berdiri sendiri, istilahnya BLUD, BLUD. Jadi kita diangkat menjadi pegawai kontrak. Awal dari saya bekerja di rumah sakit, saya berpikir pendapatan saya di rumah sakit sebagai sukarela kan tidak digaji. Ya, betul. Bagaimana bisa saya melanjutkan kehidupan saya dengan kehidupan hari kan perlu duit. Betul. Saya waktu itu mengikuti ajang pemilihan di Jarum Hari di salah satu hari ulang tahun Kesultanan Ternate yang dinamanya Legugam. Tahun berapa itu? Tahun 2010. Oh, sudah 10 tahun. 2010-2011 ya. Dan di situ saya mengikuti pemilihan Jarum Hari dan saya menunjukkan bakat saya adalah penyanyi dan MC. Dan waktu itu saya dinobatkan karena tidak mendapatkan juara satu, tapi saya dikategorikan pengare fotogenik. Fotogenik ya, tahu. Karena kita ada segmen untuk pemotretan, sehingga seleksi untuk hasil foto saya hasilnya bagus. Nah, jadi di perlahan saya dikategorikan adalah pengare fotogenik. Nah, dan kita alumni dari Pesantren Jarum Hari dilihat bakat yang terlihat apa yang ada pada kita itu diambil. Ternyata saya lebih dominan ke MC. Nah, di situ mulai saya kembangkan bakat saya sebagai MC. Saya mengambil job di acara Legugam. Itu kami tidak dibayarkan ya, karena kita alumni dari memang itu tidak dibayarkan ya waktu itu ya? Bayar, cuman tidak kayak istilahnya job MC dapat honor enggak? Ya. Cuma dibayar secara sukarelawan gitu. Iya gitu. Nah, di situ mulai saya mengikuti Jarum Hari sambil saya dinas di rumah sakit. Nah, terus mulai saya tahu ternyata MC gampang. Apa yang kita sampaikan harus audiens paham gitu. Mulai saya terbengkalai dengan waktu karena saya dinas, saya MC dia, tapi waktu itu kepala ruangan saya mengerti apa yang saya cari di luar, karena di dalam rumah sakit memang tidak dapat apa waktu itu. Nah, mulai saya diizinkan untuk mengambil job MC, ya saya kembangkan sampai job mulai Legugam, event salah satu event festival Metara waktu itu, terus ada event ulang tahun, terus ada event kecil-kecilan dari anak-anak muda kreatif Tidore yang itu musik corner. Terus ada event-event di berbagai macam lah, sampai event yang saya merasa itu sangat berharga. Nah, itu adalah event dari salah satu
konser artis yang diadakan oleh PT Gudang Itu yang wah gitu ya. Itu yang wah. Tapi sebelum itu saya sudah diberi pelatihan oleh Kementerian dari protokol pemerintah Kota Tidore, karena mungkin mereka selalu melihat saya MC acara ada hadir dengan wali kota, otomatis mereka mau mengajarkan bagaimana tata cara seorang MC di atas panggung ketika acara resmi. Jadi saya dipersilakan untuk mengikuti pelatihan dari kantor wali kota Tidore. Dan saat itu MC di acara yang paling saya merasa itu yang paling berharga itu acara konser besar itu bintang tamu Cangkuter sama Responan. Gila itu. Nah, waktu itu saya disuruh ikut di casting dulu. Casting dulu. Harus casting itu. Iya, karena ikuti alurnya kan? Iya, karena mereka kan hubungi saya waktu itu untuk memberikan job di Ternate. Cuman saya kayak kurang percaya diri gitu, emang bisa ya? Emang maksudnya kenapa harus saya kan? Iya, betul. Kan di Jakarta kan pasti kalau acara gitu kan mereka punya MC dari Jakarta udah ada. Dibawa langsung. Cuma alasan mereka mengambil dari daerah lokal aja. Nah waktu itu event kita bersamaan sama Jayapura. Jadi kita waktu itu ada bukan live streaming ya. Kita bersamaan. Jadi cuma MC Jayapura itu dari Jakarta udah terbang. Nah, karena di Ternate ada rekomendasikan bahwa ada MC yang namanya Kemal. Ya. Nah mereka hubungi saya waktu itu. Nah udah casting dan saya ditanya punya CV tidak, punya sertifikat MC enggak gitu, karena dibayar itu sesuai dengan lisensi gitu ya, kan. betul. Nah itu kan saya berpikir, ternyata kalau kita punya ini mesti ada lisensi. Iya, harus ada itu. Dan akhirnya setelah saya membawa acara di salah satu event itu, saya langsung berpikir saya harus melanjutkan studi Master of Ceremony. Nah, udah saya berangkat ke Surabaya untuk ambil paket express. Jadi karena saya sudah dasar MC, saya ambil waktu itu paket event sama wedding. Jadi wedding itu saya ambil wedding Eropa. Gitu. Jadi biar acara stand up party atau gathering party, biasanya konsep-konsep gitu kan saya udah tahu gitu cara gimana. Kalau untuk MC ya daerah kita kan sudah ada dasar-dasar. Ya udah sampai sekarang saya mengembangkan MC sampai saat ini, job wedding, akad nikah semua sudah lalui. Oke guys, Bung Kemal ini kalau kalian di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, baik itu Tidore dimanapun, kalau siapa yang terkenal Bung Kemal dengan MC-nya yang begitu wah. Nah, selain MC guys, dia juga mempunyai usaha tentang klinik kecantikan. Nah, kalau Tamang ingin tahu gimana dia punya sepak terjang mengenai dunia klinik kecantikan ini, kita suruh dia juga bercerita dulu tentang klinik ini. Oke guys, sebelum itu nanti Instagram Bung Kemal saya taruh di link deskripsi juga, dan di layar di bawah ini nanti saya bakalan taruh DP Instagram klinik ini. Oke guys, kita lanjut. Bung Kemal gimana? Oke teman-teman, nah, tadi saya sudah berbicara tentang yang saya selain jadi perawat MC. Nah, saya mengarah ke dunia kecantikan. Ya, oke. Pertama saya mengenal dunia kecantikan itu asal mulanya saya tuh dipindahkan di bagian kulit kelamin. Kulit kelamin. Nah, saya kan awalnya diperawat di bagian bedah. Nah, setelah itu karena kulit kelamin di rumah sakit daerah Tidore ya dibuka, terus saya dipilih untuk menjadi asisten dokter spesialis kulit kelamin. Waktu itu saya jadi asisten, kita melayani pasien penyakit. Terus saya menawarkan ke dokter, dok buka praktik nggak, saya rumah sakit. Nah, kalau buka praktik sore saya bisa ikut jadi asisten juga untuk nambah-nambah penghasilan juga kan. Jadi saya tidak berpikir bahwa saya menambah ilmu juga, tidak, tapi saya menjalani saja sih apa yang saya sekarang ditempatkan di situ. Saya harus tahu apa itu kulit, apa itu penyakit kulit, apa itu punya tentang dunia kulit lah. Nah, sampai di situ saya tanya, dok kan kalau selain melayani orang penyakit kulit kan pasti ada
perawatan wajah. Kenapa tidak melayani? Nah, emang ini bukan hobi ya? Bilang dari sini sih videonya masih minim tentang dunia kecantikan. Tapi kalau kita untuk mengenalkan, otomatis mereka juga mau gitu kan. Nah, akhirnya dokter menugaskan saya untuk udah kamu cari pasien aja. Nah, oke. Mulai saya bantu untuk share gini-gini. Akhirnya mulailah orang datang mau selain mengeluh tentang sakit penyakit, ternyata ada keluhan wajah lagi. Nah, mulai dokter itu dia di awal mulanya itu ya memperkenalkan begini kalau orang punya masalah wajah treatmentnya ini, perawat wajah ini. Nah, mulai itu kan dokternya diganti-ganti. Jadi selain dokter dari Jogja, dari Makassar ini diganti, akhirnya saya sudah paham. Nah, terus terakhir dokter pertama saya tanya, dok saya kan perawat, kalaupun saya kalau ke depan nih, kalau dokter sudah tidak dikontrak lagi di rumah sakit, terus siapa yang melanjutkan untuk perawatan wajah? Apakah saya berhak bisa atau tidak gitu dok? Tidak mau untuk pelatihannya gitu. Oke, dokter kasih jalan pelatihan di Jakarta. Nah, setelah itu dokter itu sudah pulang. Nah, saya mulai memperkenalkan, melanjutkan. Tapi pelatihannya berapa bulan? Maksudnya melanjutkan dokter melayani pasien gitu kan dokter udah pulang. Iya, dokter udah pulang. Nah, terus yang dokter mulai tanya dokter lagi, bilang udah saya melayani di rumah aja. Jadi saya selain di Astra, di apotek salah satu apotek di Tidore yang dokter bulan itu, saya dulu melayani di rumah, care kan. Iya. Tapi saya itu saya menggunakan alat yang sederhana aja sih. Belum kayak gini belum punya alat pink set, terus punya facial wash, punya scrub yang sederhana aja lah gitu biar terus sebagai relaksasi pasien juga di rumah gitu kan. Nah, terus saya mulai memperkenalkan supaya perawatan itu penting, bahwa setelah itu saya mulai kasih tahu sama mereka, nanti saya akan melanjutkan studi di lembaga estetika di Jakarta. Udah saya ngumpul dana setelah itu saya langsung berangkat. Sudah saya berangkat tuh tahun 2017. Berarti belum lama juga nih latihan 16. Sudah 4 tahun berarti terjun di dunia klinik kecantikan. Nah, bagaimana ini? Pegawai kontrak sudah, MC apalagi, klinik kecantikan sampai sekarang jalan bagus, bisa dikatakan gitu. Ada nggak selain orang-orang lokal, ada nggak yang orang masuk sini yang wah kayak artis gitu? Ya, waktu itu saya melanjutkan pelatihan di Jakarta yang kedua kali kan. Saya ikut pertama, yang kedua kali kan ada salah satu kasus wajah yaitu namanya sekarang atau doping. Nah, saya berpikir gimana biar branding saya naik, saya harus punya promosi yang kuat, yaitu saya harus menarik masyarakat artis. Ya, betul. Itu harus itu memang itu strategi yang gitu. Kepercayaan kepada masyarakat. Ketika apa saja memang belum bisa menangani, bagi kami yang dari daerah gitu kan. Nah, waktu itu saya kan kenal sama Ferry Afi. Ferry Afi nggak tahu yang Medan itu kan? Iya. Ferry Afi kan punya masalah wajah kan kelihatan sekarang. Hancur itu. Iya, saya bilang Fer, saya mau jadikan kamu sebagai pasien percobaan saya. Untuk kan saya mengulang kembali tentang treatment itu untuk menghilangkan doping. Artis Bung, jadi pasien percobaan. Jadi waktu itu Ferry Ferry bilang udah saya datang ke Ferry, terus dokter saya. Datang di sini? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Dokter kaget, emang kok kamu kan dari Jakarta? Aku kenal sama Ferry gitu kan. Nah, iya saya kebetulan teman sama teman saya, ya udah akrab. Ya. Terus di situ aku langsung tindakan sama Ferry. Nah, Ferry juga membantu saya juga untuk memperkenalkan saya, promosi. Tapi dia buat video aja terus kasih ke saya tinggal ekspor aja. Iya. Nah, setelah itu saya balik ke Ternate, saya mulai home care terus. Nah, saya buat kecil
kecilan klinik di rumah saya. Rumah di Tidore. Di Tidore. Waktu itu juga berangkat ke Jakarta juga dengan modal pas-pasan. Ya istilahnya modal nekat lah. Tidak berpikir bahwa ke Jakarta harus punya duit, harus beli alat yang canggih, belum berpikir harus kan kalau itu. punya kemaluan pasti ada jalan. Iya, Kan? jadi saya tuh modalnya cuma nekat sama modal pas-pasan. Jadi waktu itu saya ke Jakarta juga, saya telepon teman saya, sahabat saya namanya Riri. Oh, Kariri. Ya, Yang sekarang sudah anggota dewan. Ya, saya bilang Riri, saya mau telepon aku ini, tapi saya itu modalnya sekian. Dia bilang, kamu gak usah tinggal waktu tinggal masalahnya. Tapi rumah Riri sama gitu pelatihan saya itu jauh. Saya tetap berjuang dan semangat. Saya keluar dari jam 5 subuh, pulang jam 10 malam selama pelatihan itu berakhir. Berapa lama itu kira-kira? Sebenarnya pelatihan itu sih nggak lama sih, cuma 1 minggu. Cuman karena saya punya basic di bagian kulit, otomatis saya sudah ada dasar. Nah, yang teman-teman saya yang lain tuh belum, masih mengenal, masih awam dengan begitu. Jadi ya ketika saya di dalam pun juga kadang peserta yang lain dokter, mereka pikir saya dokter. Ya karena mungkin banyak pertanyaan kulit, saya lebih menguasai sehingga mereka pikir saya dokter. Nah, saya bilang saya asisten dokter, tapi saya bagian kulit gitu. Ya udah, setelah itu pulang saya bilang Riri, saya punya modal sekian, saya pulang bawa alat. Nah, saya mau jadi saya bawa alat yang beli kecil, yang mobile, tidak alat bisa beli alat. Udah, bismillah. Sampai saya melanjutkan home care dari Tidore sampai ke Ternate dengan motor, modal motor, terus beli. Jadi awalnya itu dari rumah ke rumah ya? Iya. Rumah sampai istilahnya panggilan ke sana. Iya. Jadi dalam satu hari sampai sudah ya. Jadi dalam satu hari itu saya harus menghabiskan pasien misalkan 4, jadi rumah 4 orang. Kebetulan rumah saya di Ternate kan ada orang tua, punya orang tua yang memanfaatkan orang tua biar tidak kosong, tidak rusak lah. Terus saya bilang sama pasien, saya nanti di rumah ya, lihat ke udang. Udah. Selain di Tidore ada juga di sini. Ya, kalau sementara di Tidore itu saya masih pakai kamar depan. Kamar depan saya itu jadi korban, jadi ruang klinik. Setelah itu saya bangun di sini lagi, tapi di sini pakai ruang depan lagi. Ini baru, berarti yang ini baru yang ini. Iya, bersama dengan Tidore. Terus saya layani di sini full. Setelah itu saya kumpul modal. Saya kebetulan kan waktu itu saya punya rezeki juga. Saya keputusan untuk membeli salah satu kendaraan mobil karena membantu juga waktu itu mama saya kan sakit. Jadi saya juga harus makan mama untuk berobat yang sakit. Terus mama saya minta sakit untuk kendaraan saya, ya istilahnya demi memberikan kesenangan orang tua lah. Jadi mama saya sudah meninggal, jadi tinggal mama. Waktu itu saya membantu mama untuk biar senang gitu kan. Terus juga membantu saya untuk melayani home care juga, jadi alat-alat juga terjamin juga aman. Udah saya kumpul modal di sini. Setelah itu saya bangun, kan mobil saya di Ternate kan nggak ada garasi mobil. Terus saya punya modal, saya ngobrol sama kakak saya mau bikin garasi mobil. Terus saya berpikir kalau mobil ya pasnya kan kosong. Saya bangun klinik. Dan itu pun saya modal nekat juga, saya semangat dengan melayani pasien. Kumpul akhirnya saya bisa bangun di sana. Dan saya berpikir lagi di sini ruangan cuma satu, ya udah saya sekat lagi di ruangan tamu saya jadi ruangan klinik. Ya dengan seadanya. Intinya saya memberikan pelayanan prima mereka dan kualitas yang bagus untuk tempatnya. Alhamdulillah saya sudah sampai saat ini sudah memenuhi syarat untuk pendirian klinik di Ternate dengan ada persyaratan dari dinas kesehatan. Saya sudah lulus semua dan mudah-mudahan ya sampai saat ini mudah-mudahan lancar. Ini di mana sih? Ini pesan di teman. Di mana, di sini atau di Jawa? Oh, keren nih. Saya mau taruh di studio ini. Boleh. Ya, jadi ini, itu aja mungkin saya. Pertanyaan gini sekarang agak gimana sih? Kalau MC, satu kali MC dibayar berapa? Aduh, harus bilang ya? harus dong, biar orang-orang tahu di sana. Aduh, gimana ya? Nominalnya aja, istilahnya yang rata-ratanya aja rata-ratanya. Udah oke. Saya MC itu untuk acara event
Nah itu kisaran 1.500.000 satu kali MC. Itu kan gini kan ada acara istilahnya kayak ada acara perkawinan. Iya, makanya saya bilang acara event. Event yang konser artis, saya melihat juga ini sponsornya apa aja. Misalkan mereka sponsornya gede, otomatis saya juga perhitungkan karena di situ saya juga memperkenalkan support yang di acaranya siapa otomatis itu juga saya minta. Nah itu untuk event. Kalau untuk wedding kan saya sekarang join sama salah satu restoran di Ternate, Royal. Nah, jadi saya dikasih job juga sama Royal. Di situ juga saya fungsi untuk akad, untuk resepsi juta. Itu untuk resepsi. Begini kayak makan acara-acara perkawinan itu kan ada makan siang, ada akad nikah pagi, ada acara malam juga kan biasanya gitu. Itu satu itu satu paket atau gimana? Atau kalau makan siang untuk acara makan akad nikah biasanya kan mereka paket nih akad nikah sama makan siang. Kalau alternatif punya acaranya beda. Kalau alternatif akad nikah lain makan siang lain. Jadi saya biasa hitungnya akad nikah 750 terus dilanjut dengan makan siang 7,5. Jadi 7,5 ya? Ya, tapi biasanya sih negosiasi juga. Negosiasi, pasti kan kalau di sini kan pasti ada negosiasi. Ya udah saya kasih turun jadi sekitar 1 juta aja. Itu. Nah, jadi kalau untuk ulang tahun anak-anak ya standar 500. Itu ulang tahun anak. Iya. Gitu. Tapi saya sudah sekarang bukan terima sih. Ya kasih teman-teman yang lain lah, kayak misalkan untuk ulang tahun kasih mereka. Jadi begini Kemal, sebenarnya kan kalau ada job-job di luar daerah, contohnya di Bacan, contohnya gitu kan, banyak kan orang nggak tahu, saya suka MC Kemal, tapi gimana cara hubunginya kan, itu gimana? Ya, saya kan sudah punya Instagram, di situ saya sudah. Tapi dibalas gak kalau DM itu yang saya responnya cepat. Respon. Jadi di bio-nya itu saya sudah kontak person untuk MC all event. Kalau mau hubungi silakan hubungi WA saya. Berarti langsung nggak ada pakai manajer, nggak ada kesini nggak ada. Belum ada sih, saat ini belum ada. Soalnya saya bukan artis ini. Kalau saya jadi manajer mau nggak? Boleh, nanti kita bekerja sama gitu. Harap. Untuk treatment wajah saya standarnya itu ada facial panik 150. Kalau untuk detox wajah itu kena 200.000. Bersama masker terus chemical peeling. Punya jenis treatment tuh banyak karena jatuhnya kalau kita klinik itu ketika pasien datang kita menanyakan keluhannya apa. Soalnya kan kalau tanya mengenai Kemal ini kan pasti orang sudah banyak kenal mengenai Kemal sih kan, baik dari tim MC, klinik ataupun di dunia kesehatan dia ini juga kan pernah ikut Jambore Indonesia di tahun berapa? Oh, tahun 2012. Nah, coba cerita enggak kegiatan itu. Oke, saya waktu itu disuruh ikut seleksi pemilihan Jambore Indonesia se-ASEAN. Ya betul, itu kan waktu itu jam JPI se-ASEAN. Iya, betul. Dan itu di lokasinya di Palu. Bung sebentar tuh. Bung Kemal pernah gabung di GGK juga ya? Oh enggak. Enggak. Saya di Tidore di Sanggar dari keluarga saya sendiri, namanya Sanggar Baligakti. Nah, waktu itu saya SD di Sanggar, SMP dan SMA saya di Ternate, tapi saya sempat sih mau ikut di Sanggar Kedaton Kesultanan, tapi karena saya takut mengganggu dengan pelajaran saya di sekolah, jadi saya fokus masih di sekolah dulu. So, waktu kuliah di Makassar, saya sempat gabung sama Citra Production. Itu sanggar atau di bidang apa itu? Itu manajemen. Jadi waktu itu saya kan ada seleksi pemilihan wajah NKS. Jadi saya butuh ada pelatih yang mengajarkan saya tentang bagaimana berpose di depan kamera. Teman saya memperkenalkan saya di satu manajemen namanya Citra Production di Makassar. Dan itu saya diajarkan untuk catwalk, jalan seorang model gimana. Walaupun saya tingginya nggak sampai kayak orang model ya. Tapi kan di pemilihan wajah NKS kan diutamakan face. Memang face. Di apa istilahnya fotogenik. Ya makanya sampai dapat di Jarum Lari kan memang sudah berasal di sana. Oke, mungkin
kondisi sudah durasi mungkin sudah lama ini. Iya. Soalnya kan kalau pemula dibatasi dengan durasi kan, ya kan. Oke teman-teman, apabila suka dengan video ini, bentar, tolong apa istilahnya closing. Oh, kok saya closing kan kamu yang closing. Saya kasih kamu closing. Oh iya. Oke teman-teman, terima kasih semua atas Gila kan ya, closing kan yang sudah kalian melihat secara lewat YouTube. Bentar, coba closing kayak istilahnya kayak Apa? kayak Kemel yang kita lihat di panggung gitu dan tuh. Oh, Yang tangannya sering-sering kalau ini kan tegak. iya. Jadi gimana? Caranya gimana? Duduk aja sambil duduk. Oh iya. Oke tamu undangan atau apa ya? Acara apa dulu nih? Sudah, lanjut. Oke penonton, terima kasih. Akhirnya acara sudah sampai di penghujung. Iya. Otomatis kita sudah berakhir di acara sekarang. Nah, jadi saya sebagai MC Kemal mengakhiri acara dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih apabila ada kata yang menyinggung teman-teman atau penonton yang hadir pada hari ini. Minta maaf. Kalaupun hal yang baik tolong diambil, yang baru yang di bawah. Kalau acara-acara santai, yang kayak acara-acara yoga gitu kan kamu sering tahu. Oh iya. Oke, terima kasih semuanya. Akhirnya kita sudah berakhir di acara, di penghujung acara, dan saya Kemal mengucapkan terima kasih. Saya Ian. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya. Dan follow Instagramnya juga Bung Kemal, nanti saya taruh di link. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.